Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah itu nggak pernah absen teman-teman, nggak pernah offline, nggak pernah kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih nggak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri nggak pernah di like. Kenapa? Dia posting, ketimpa lagi. Kok kamu nggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita nggak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah nggak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di like, untuk di komen, untuk di repost. Bahkan Umar di repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya, ini artinya Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum, kulla yaumin huwa fi sya'an, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat teman-teman, gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita, apalagi taat Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah gak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, gak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya gak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu, gak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Gak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman, semua hamba-hambanya fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk siapa yang buat kamu bisa survive?
Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih. Pengalaman hidup kita, ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya. Hampir celaka, terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang pengalamannya hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang maya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman, yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Thalib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت إليك محبة مني ولتصنع على عيني. Ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat, jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil, supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke Sungai Nil. Kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan, lalu ke pantai, lalu... Lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi orang yang lari dari negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil. Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita nggak tahu bukan berarti Allah nggak tahu kan? Kita yang nggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun, maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita nggak tahu caranya bukan berarti dia nggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, nggak sampai bikin dia kecewa.
Apalagi Allah. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.